Halo, salam sehat ya. Di season kali ini saya akan membahas mengenai perlukah ibu hamil melakukan tes laboratorium ya. Kalau misalkan tidak melakukan tes laboratorium, bahaya atau tidak? Langsung saja kita simak. Tetapi yang belum subscribe di channel Medistory, di subscribe dulu di bawah ini. Jangan lupa diklik tombol loncengnya agar Mas tidak ketinggalan video terbaru dari Medistory. Dan jangan lupa di share bagi teman agar video ini lebih bermanfaat lagi. Langsung saja kita bahas. Pada masa kehamilan ya, tentunya ibu hamil itu pasti akan mengalami perubahan-perubahan ya pada tubuhnya. Dan hal ini yang menjadi faktor pentingnya ibu hamil melakukan tes laboratorium. Apa saja yang harus dicek ya pada tes laboratorium ini? Apa sih sebenarnya tujuannya untuk tes laboratorium ini? Tes laboratorium ini bertujuan untuk memeriksakan kondisi mams ya. Kondisi pada ibu dan juga khususnya untuk kesehatan si janin. Tes laboratorium ini yang diperiksa adalah darah mams. Tentunya janin di dalam kandungan itu ya membutuhkan darah ya. Suplemen-suplemen makanan juga dialirkan melalui darah mams. Tentunya bila mana mams tidak melakukan tes laboratorium ya atau cek lab ya, itu bisa berbahaya ya bagi pertumbuhan atau perkembangan janin di masa kehamilan mams itu sendiri dan juga di masa persalinan nanti. Apa saja sih yang harus mams cek? Bagian dari antenatal care ya, itu ada hal yang wajib yang harus mams cek ketika tes laboratorium. Apa saja? Kita simak. Yang pertama adalah cek golongan darah. Tentunya pada masa kehamilan ya atau sebelum kehamilan, mams tentunya sudah harus tahu ya golongan darahnya apa ya. Nah, cek golongan darah ini bertujuan untuk bila mana mams sewaktu-waktu membutuhkan transfusi darah, bila mana ketika masa persalinan mengalami perdarahan yang hebat, itu pun tidak mams ketahui. Jadi penting sekali melakukan cek golongan darah. Sementara bila mana resusnya itu berbeda pada janin, maka ibu hamil akan diberikan suntikan namanya imunoglobulin. Ini bertujuan untuk mencegah ya pembentukan antibodi yang dapat menyerang darah janin. Yang kedua adalah cek gula darah ya. Ini sangat penting sekali ya dilakukan ketika masa kehamilan ya. Karena bila mana ibu hamil yang mengalami riwayat diabetes dari keluarganya ataupun mungkin mengalami obesitas, kemungkinan besar ibu hamil tersebut akan mengalami yang namanya diabetes gestasional. Tentunya diabetes tersebut adalah diabetes yang menyerang gangguan kesehatan ibu hamil, yang biasanya akan meningkatkan gula darah itu semakin tinggi pada ibu hamil. Nah, bila mana mams mengalami diabetes ya, itu dari keturunan ya, keturunan biasanya kan kalau perempuan itu terturun pada bapaknya ya, dari bapak yang mengalami diabetes itu akan menurun pada gen perempuan. Tentunya di masa kehamilan ini mams wajib ya memeriksakan yang namanya tes kadar gula dalam urin pada masa kehamilan, dan ini sangat penting ya untuk mengetahui apakah positif atau negatif. Apabila hasilnya itu positif, itu sudah pasti ya mempengaruhi kesehatan ibu dan juga bayi yang dikandung, dan segera minta solusi ya pada tenaga medis atau pada dokter kandungan ya maupun pada bidan. Yang berikutnya adalah cek hemoglobin ya atau HB semasa kehamilan. Itu penting karena untuk memantau apakah ibu hamil itu mengalami anemia sedang, anemia ringan atau anemia berat. Itu tentunya sangat penting ya diketahui oleh ibu hamil dan tenaga medis, karena ini sangat berpengaruh sekali ya untuk proses pertumbuhan dan perkembangan janin dan juga pada proses persalinan nanti. Ibu hamil yang mengalami anemia ya sudah jelas itu HB-nya rendah, itu bisa beresiko terjadinya perdarahan postpartum ya, perdarahan ketika proses persalinan, dan itu sangat berbahaya sekali karena
ibu hamil mengalami kekurangan zat besi pada masa kehamilan. Nah, ini adalah pengalaman pribadi saya, ya, apa saja yang saya cek ya selama masa kehamilan. Ini saya melakukan cek lab ini pada usia kehamilan di trimester ketiga. Mams bisa melakukan cek lab itu pada usia kehamilan di trimester kedua boleh ya, atau mungkin memasuki trimester ketiga juga boleh. Lebih baik Mams bisa melakukannya di trimester kedua ya, karena untuk jaga-jaga mungkin adanya hal-hal yang mungkin tidak diinginkan ya, mungkin terjadinya HB yang kurang ya, mungkin dinyatakan gula darahnya tinggi, itu bisa diatasi semasa kehamilan. Jadi meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan ketika proses persalinan nanti. Yang pertama yang saya cek ya, itu adalah HB. HB ini adalah wajib ya, nomor 1. Karena HB tadi yang sudah saya jelaskan ya, itu sangat berperan penting untuk meninjau, mendeteksi apakah ibu hamil itu mengalami yang namanya anemia atau tidak ya. Jadi HB ini meliputi ya, ada leukosit, trombosit, eritrosit, itu semua sudah lengkap di sini. Dan ini saya hamil, ini HB saya adalah 13 ya, 13 normalnya itu ibu hamil 11 sampai 15. Itu adalah normalnya HB orang dewasa. Nah, ya, trombosit ini dilakukan pemeriksaan juga ya. Kenapa? Karena ini untuk meninjau adanya infeksi atau tidak ya. Kalau misalkan ibu hamil itu terdeteksi adanya infeksi ya, mungkin infeksi yang dimaksud itu bisa infeksi saluran pencernaan ya. Berarti ada kuman di dalam tubuh ya. Dan kalau misalkan ada infeksi tersebut, pasti dong janin itu juga akan berpengaruh. Nah, itu tujuannya dilakukan yang namanya cek trombosit. Normalnya trombosit ya usia di dewasa adalah minim 150 sampai 440 UL. Ya, leukosit itu juga penting. Kemudian nih, yang kedua adalah gula sewaktu. Ya. Jadi ini ketika Mams itu periksa bisa di Prodia ya, bisa di Puskesmas ya. Ini kalau saya periksanya di Prodia. Jadi saya langsung ke Prodia ya. Untuk gula darah nanti ya biasanya itu ada yang dilakukan ketika Mams puasa mungkin, atau yang tidak puasa. Dan ini saya melakukan adalah glukosa sewaktu. Gula darah itu normalnya adalah 90 sampai kurang lebih dari 140 ya. Ini saya normal, yaitu gula darah saya 104 ya. Yang ketiga yang harus Mams cek ya, yaitu adalah mengenai imunoserologi, yaitu HbSAg. Ini sangat penting sekali ya Mams, yang harus lakukan itu HbSAg itu penting. Karena dalam proses persalinan, baik itu persalinan normal maupun persalinan secara sesar, ini sangat berpengaruh ya HbSAg. HbSAg itu dikatakan adalah bila mana Mams terdeteksi adanya hepatitis ya. Hepatitis itu sangat banyak terjadi pada ibu hamil, makanya perlu dilakukan tes. Karena bila mana ibu hamil itu tidak tahu ketika mengalami hepatitis, maka akan tertular pada si janin ya. Dan tentunya ketika proses persalinan itu pasti akan melewati pada jalan lahir. Kemudian cek berikutnya adalah cek urin yang saya jelaskan tadi ya. Ini ya, cek urin apakah ada kandungan gula ya pada urin. Ini semua sudah lengkap di sini ya, tertera semua, dan tertera glukosa saya pada urin negatif, dan ini aman ya. Ini bila mana Mams sudah negatif seperti ini, itu tandanya aman. Kalau positif ya biasanya dokter akan memberikan solusi kok. Jadi Mams tenang aja ya. Setidaknya Mams harus tahu ya kandungan dari urin itu positif atau negatif. Kemudian pemeriksaan yang terakhir saya periksa anti HIV. Ini wajib ya, kalau menurut saya ini harus Mams lakukan. Karena ketika nanti proses persalinan ya, baik itu secara normal maupun secara sesar ya, itu
sangat berpengaruh sekali ya, karena bayi itu akan keluar pada jalan lahir dan tentunya juga akan berhubungan dengan darah. Jadi ketika mams masa hamil harus wajib memeriksakan yang namanya anti HIV. Ini perlu menurut saya ya. Ini penting, ini saya non reaktif. Bila mana HIV itu kan adalah penyakit menular seksual ya. Kalau misalkan terdeteksi itu positif ya, jadi nanti akan dilakukan tindakan yang terbaik ya ketika proses persalinan. Itu tadi ya tujuannya dalam cek laboratorium apa saja itu memang sangat berpengaruh sekali ya pada perkembangan dan pertumbuhan janin dan juga pada proses persalinan nanti. Itu tadi ya yang harus mams cek ketika cek laboratorium ya, yang wajib mams cek ya. Dan mams bisa melakukan cek lab itu di Prodia, mungkin seperti saya ini tadi ya di Prodia, atau mungkin di Puskesmas itu juga ada. Kalau di Puskesmas itu biasanya pada anti HIV-nya itu yang biasanya kadang ada, kadang enggak. Biasanya itu terjadwal ya. Baik, demikian video yang saya buat, semoga ini bermanfaat ya pada mams di masa kehamilan ya, semoga sehat semua. Jangan lupa diklik subscribe di channel Medistory ya, informasi mengenai kesehatan. Juga mams bisa mengikuti grup seputar ibu hamil dan menyusui ya, ada di link deskripsi. Di situ gratis ya, banyak ibu hamil yang bergabung. Mungkin ada pertanyaan ya, bisa ketik di kolom komentar, maka nanti akan saya bantu untuk menjawab. Sekian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.